Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan segala macam nikmat dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena bersyukurnya seorang muslim itu tidak ada lain dan tiada bukan kecuali akan meninggikan dia, meninggikan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kepada umatnya, yang mana syafaat beliau kita nantikan pada hari kiamat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir, yaitu menggunakan tafsir Al-Maraghi. Penulisnya adalah Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kita akan melanjutkan surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bagi yang membawa mushaf silahkan dibuka surah Al-Maraghi ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu yang artinya adalah jauhilah, singkirilah, ya. Katsiran, hal yang banyak, minadh-dhanni, dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai atau mencari aib saudaranya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menghibah, ya, melakukan ghibah antara satu dengan yang lainnya. Apakah kalian suka untuk makan daging saudaranya yang telah menjadi yang telah menjadi busuk? Fakarihtumuhu, sedangkan kalian dalam keadaan membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Syekh Al-Maraghi menjelaskan makna dari ayat ini. Mari kita pelajari bersama dan kita ambil manfaatnya. Beliau menyampaikan, adaballahu ibadahu al-mu'minina biadab, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk melazimi adab yang mulia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini untuk membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membimbing para sahabatnya dan seluruh umat manusia untuk menjadi hamba yang terbaik dengan adab yang terbaik.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini kurang lebih ada 3 yang disampaikan oleh Syekh Al-Maraghi berkenaan dengan berkaitan dengan ta'dib yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah al-bu'du an su'idzani bin nasi. Adab yang pertama dari ayat ini adalah menjauhkan manusia dari su'udzon ataupun berburuk sangka kepada manusia yang lain. Adab ini atau ajaran ini sungguh sangat mulia bagi manusia. Karena sesungguhnya perpecahan di antara manusia itu bermula dari prasangka yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia supaya tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia agar rukun dengan satu adab, dengan satu etika, yaitu menjauhi prasangka yang buruk. Faedah yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang yang beriman dalam ayat ini adalah al-bahthu an auratin nas, yaitu menjauhi dari mencari-cari kekurangan, mencari-cari aib manusia. Sesungguhnya manusia senang apabila ia mendapatkan pujian, dan sebaliknya manusia akan tidak suka, akan bersedih atau bahkan akan marah apabila kekurangannya atau aibnya atau auratnya itu ditampakkan oleh yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang yang beriman supaya di antara orang-orang yang beriman ini penuh dengan persatuan, tidak berpecah belah, dan mereka kokoh dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Maka etika yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adalah menjauhi dari mencari-cari kesalahan manusia yang lain. Yang selanjutnya yang nomor 3 pembahasan dari ayat ini adalah hendaknya menghilangkan suka menyebutkan kekurangan-kekurangan saudaranya kepada saudara yang lain, walaupun bisa jadi kekurangan tersebut benar-benar ada pada saudaranya. Nah, ini adalah yang disebut dengan ghibah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang-orang yang beriman supaya menjauhi ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan akibat dari ghibah ataupun dosa ghibah ini seperti seorang yang memakan bangkai, orang yang memakan daging yang telah busuk. Selainnya manusia tidak ada yang suka makan yang busuk atau basi, ya. Baik itu nasi, apalagi daging. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia bahwasanya ghibah itu lebih buruk daripada memakan daging yang busuk. Maka hendaknya kita menjauhi dari ghibah tersebut. Dan ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjauhi adab-adab yang buruk, etika-etika yang buruk, ya, yang mana itu semua menjadikan orang-orang yang beriman bisa menjadi berpecah belah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang lain perintah untuk bersatu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersatu padu dan meninggalkan bercerai-berai. Maka Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang yang beriman supaya tidak berpecah belah, hendaknya mereka meninggalkan suudzon, meninggalkan ghibah, meninggalkan tajasus atau mencari-cari kesalahan dari saudaranya.
Ayat ini dilanjutkan, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kamu lakukan di dunia. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan lupa serta khilaf. Bisa jadi suatu saat ia lalai ataupun suatu saat dia lupa, maka dia melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka tatkala manusia tergelincir dalam berghibah, dalam tajassus atau mencari aib, mengungkap aib orang lain atau berprasangka buruk kepada saudaranya, maka wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila orang yang salah, apabila orang yang tergelincir dalam kesalahan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi para ulama memberikan beberapa pengecualian terkait dengan mengungkapkan keburukan dari manusia. Pengecualian ini ada dalam beberapa kondisi, dan ini tidak termasuk yang diharamkan dalam ghibah atau mengungkapkan keburukan dari orang yang lain. Yang pertama adalah mengadukan kezaliman orang lain kepada hakim. Untuk apa? Untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Jadi tidak mengapa seorang menyampaikan keburukan dari orang yang lain yang berbuat zalim kepada saudaranya atau kepada manusia yang lain, agar hakim ataupun agar penguasa bisa menghilangkan kezaliman tersebut dari manusia. Pengecualian yang kedua adalah untuk membantu menghilangkan kemungkaran yang ada pada kelompok manusia. Yang ketiga adalah meminta fatwa. Jadi pada saat meminta fatwa dan ini berkenaan dengan saudaranya, berkenaan hubungan antara dua orang mukmin dan membutuhkan fatwa, maka ia boleh untuk menyampaikan kekurangan atau aib atau menyampaikan keburukan dari saudaranya supaya mendapatkan jawaban dari fatwa tersebut yang lebih tepat. Maka dia bisa merincikan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan tersebut. Yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah kita atau kaum muslimin diperbolehkan untuk menyampaikan kekurangan dari kaum muslimin yang lain atau manusia yang lain dalam rangka untuk memberikan peringatan terkait buruknya hal itu. Apabila ada keburukan-keburukan dan itu sudah nampak pada masyarakat, maka seorang dai itu diperbolehkan menyampaikan kekurangan-kekurangan manusia tersebut atau oknum tersebut kepada manusia yang lain untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya hal yang dilakukan itu adalah salah. Seperti orang yang mereka yang minum khamar, ya, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak layak di hadapan manusia. Yang selanjutnya atau yang nomor 5 adalah memberikan definisi atau memberikan panggilan yang itu memang hal yang melekat padanya. Jadi kita memanggil orang buta yang memang tidak ada panggilan yang lain selain nama tersebut dan orang tersebut pun memahami, ya. Seperti wahai
wahai orang yang buta, wahai orang yang tuli atau yang semisalnya. Karena ini adalah hal yang sudah menempel atau hal yang sudah melekat pada orang tersebut, maka walaupun itu kekurangan yang menempel pada orang tersebut itu tidak disebut sebagai ghibah, karena itu bagian hal yang melekat dari dirinya dan bukan dalam rangka untuk memburukkan citra dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian adalah faidah-faidah dari surah Al-Hujurat ayat ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar bisa mendapatkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat-ayatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia istiqomah untuk senantiasa hidup dalam naungan Islam, hidup dalam naungan syariat Islam, dan juga nanti hidup kita diakhiri atau kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.